Sebelum membahas tentang rekayasa oceanografi, mari kita pahami terlebih dahulu pengertian dari oceanografi itu sendiri. Oceanografi secara sederhana merupakan suatu ilmu yang mempelajari lautan atau ilmu yang menceritakan tentang laut, baik dari bentuk, organisme, serta semua fenomena terjadi yang berhubungan dengan laut. Secara umum, oceanografi merupakan perpaduan beberapa ilmu lain yaitu fisika, kimia, biologi, dan geologi. Rekayasa oceanografi adalah suatu ilmu yang mempelajari dan mencoba menyelesaikan permasalahan di wilayah laut yang berkaitan dengan fenomena-fenomena hidrooceanografi seperti pasang surut, arus, dan juga gelombang. Penelitian mengenai rekayasa oceanografi menerapkan ilmu pengetahuan menjadi suatu rancangan guna mendapatkan kinerja yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Penelitian berawal dari menentukan spesifikasi rancangan, lalu memilih alternatif yang terbaik, dan juga membuktikan bahwa rancangan yang dipilih dapat memenuhi persyaratan secara efisien dan juga efektif. Seperti yang kita ketahui, pesisir pantai adalah daerah yang rentan akan perubahan morfologi seperti terjadi endapan pantai yang menyebabkan terjadinya perubahan garis pantai dan erosi pantai yang bisa merusak kawasan tersebut. Untuk meminimalisir kerusakan morfologi pantai, diperlukan adanya pengamanan daerah pesisir pantai. Bangunan laut merupakan salah satu solusi untuk meminimalisir kerusakan daerah pantai, dan bangunan yang tepat untuk mengatur datangnya gelombang adalah breakwater. Menurut Gemilang dan Kurniadi di penelitian pada tahun 2016, pemecah gelombang atau breakwater merupakan struktur yang dapat melindungi kawasan pesisir dari terjangan gelombang air laut, contohnya untuk melindungi fasilitas pelabuhan dan kawasan pemukiman nelayan. Bangunan pemecah gelombang menjadikan pemisah antara perairan dangkal dengan perairan dalam. Skema pembuatan pemecah gelombang memiliki banyak variabel yang menentukan dampak terhadap garis pantai yang ditentukan berdasarkan lokasi penempatan pemecah gelombang, jenis material yang digunakan, permeabilitas dari struktur, dan kondisi puncak dari struktur pemecah gelombang. Breakwater didesain untuk memberikan perlindungan terhadap pantai yang berada di belakangnya dengan menghancurkan energi gelombang sebelum mencapai pantai. Secara umum, breakwater pada pelabuhan memiliki beberapa fungsi pokok, yaitu berfungsi sebagai pelindung kolam perairan pelabuhan yang terletak di belakangnya dari serangan gelombang yang dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas di perairan pelabuhan, baik pada saat pasang, badai, maupun peristiwa alangannya di laut. Setelah teman-teman semua mengetahui apa itu breakwater, sekarang aku mau jelasin nih kalau terdapat beberapa jenis breakwater loh. Jenis yang pertama itu breakwater sisi miring. Breakwater sisi miring biasanya dibuat dari tumpukan batuan alam yang dilindungi oleh lapisan pelindung berupa batu besar ataupun beton dengan bentuk tertentu. Lapisan pelindung dari beton dapat berupa tetrapod, cube, tribar, quadripod, dan lain-lain. Breakwater jenis ini lebih cocok digunakan pada kondisi tanah yang lunak dan tidak terlalu dalam. Jenis yang kedua adalah breakwater sisi tegak. Breakwater sisi tegak biasanya diletakkan di laut dengan kedalaman lebih dalam dengan tanah dasar keras. Karena dinding breakwater yang tegak, maka akan terjadi gelombang diam atau klapotis, yaitu superposisi antara gelombang datang dan gelombang pantul. Konstruksi dari breakwater jenis ini dapat berupa blok beton, caisson, dan sel papan pancang. Jenis yang terakhir yaitu breakwater gabungan. Pada breakwater gabungan, konstruksi dari breakwater dikombinasikan antara breakwater sisi tegak dan breakwater sisi miring. Breakwater gabungan dibuat apabila kedalaman air sangat besar dan tanah tidak mampu menahan beban dari breakwater sisi tegak. Pada saat air surut, breakwater gabungan berfungsi sebagai breakwater sisi miring, dan pada saat air pasang, breakwater gabungan berfungsi sebagai breakwater sisi tegak. Nah, setelah mengetahui definisi dan jenis-jenis breakwater, teman-teman tahu nggak sih breakwater itu berfungsi untuk apa? Jadi breakwater ini berfungsi sebagai pelindung kolam perairan dari hempasan gelombang. Selain itu, breakwater juga berfungsi untuk mengurangi energi gelombang yang datang, serta mengurangi endapan sedimen yang masuk ke dalam daerah terlindung. Kemudian untuk pergerakan gelombang di pantai. Gelombang pecah adalah suatu sistem yang sangat kompleks. Bahkan dalam beberapa jarak sebelum gelombang pecah, bentuknya tidak sinusoidal lagi. Jika terjadi gelombang pecah, energi yang diterima dari angin akan berkurang.
Kemudian beberapa energi akan dikembalikan ke laut dan jumlahnya bergantung pada kemiringan pantai. Semakin kecil sudut kemiringan pantai, maka semakin kecil pula energi yang dibalikan. Berdasarkan literatur pada Open University pada tahun 1993. Gelombang pecah diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu spilling, plunging, dan spilling. Biasanya terjadi apabila gelombang dengan kemiringan kecil menuju ke pantai yang datar. Untuk tipe yang pertama, itu ada spilling. Spilling dicirikan oleh buih dan turbulensi di puncak gelombang, dan biasanya dimulai beberapa jarak dari pantai, disebabkan jika akibat lapisan air di puncak bergerak lebih cepat daripada gelombang seluruhnya. Gelombang seperti ini dicirikan dengan kemiringan pantai yang landai. Kemudian untuk yang kedua adalah plunging. Terjadi saat kemiringan gelombang dan dasar bertambah. Gelombang akan pecah dan puncak gelombang akan memutar dengan massa air pada puncak gelombang akan terjun ke depan. Bentuk gelombang ini banyak disugai oleh peselancar. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah surging. Surging terjadi pada pantai dengan kemiringan yang sangat besar atau sangat curam. Dibentuk dari gelombang yang rendah dengan periode panjang dan muka gelombang dan puncaknya relatif tidak pecah seperti gelombang yang meluncur ke pantai.